pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Mari kita membacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya bacakan ayat yang genap, jemaat sekalian bacakan ayat yang ganjil. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Kalau jemaat Tuhan sudah menemukan, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini, perumpamaan tentang talenta. Ayat yang ke-14, beginilah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara itu, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kebahagiaan. Terima kasih kerjasamanya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dikatakan berbagai oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu perbuatan yang baik untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita tentang perumpamaan tentang talenta, ini menjadi sebuah perumpamaan atau menjadi sebuah gambaran bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus, Dia adalah pemilik kerajaan sorga dan Dialah Tuhan atas hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang dimaksudkan itu adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hal kerajaan sorga lewat firman perumpamaan tentang seorang tuan yang bepergian ke luar negeri, kemudian dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya itu. Dan ada 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam perumpamaan ini talenta berupa uang. Tetapi kita perlu juga memahami tentang arti talenta secara umum atau secara luas berdasarkan pandangan pengertian firman Tuhan. Kita perlu memahami bahwa talenta adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya. Dan talenta itu berupa karunia-karunia untuk melayani Tuhan, berupa kemampuan, berupa waktu, berupa sumber daya dan kesempatan. Dan semua yang Tuhan berikan yang disebutkan dengan talenta itu kita harus gunakan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau hidup melayani Tuhan, maka kita perlu memahami bagaimanakah supaya kita dapat menggunakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita selama ini untuk berbuat baik. Dan perbuatan baik itu kita lakukan semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa melihat 3 contoh dari hamba-hamba yang diberitahukan dalam perumpamaan ini, bahwa hamba yang pertama yang menerima 5 talenta, dia menggunakan
menggunakan 5 talenta, dia kelola 5 talenta atau 5 pemberian dari tuannya itu. Dan ketika dia mengelolanya dengan baik, dia memberikan hasil. Talenta yang dia terima dari tuannya, dia kembangkan dan memberikan hasil. Memberikan sebuah laba. Kata laba itu artinya adalah hasil yang menguntungkan. Ya, dan itu dipuji oleh tuannya ketika tuannya kembali kepada mereka untuk mengadakan perhitungan. Sama dengan hamba yang kedua yang memberikan 2 talenta, hamba yang tuannya, dia pun mengembangkan talenta itu menghasilkan 2 talenta. Ya. Dia tidak menyia-nyiakan talenta yang diberikan oleh tuannya atau talenta yang berupa uang yang kelola itu dengan baik dan memberikan hasil, dia berikan kepada tuannya. Tuan, ini hasilnya 2 talenta juga. Aku hasilkan lewat 2 talenta yang hamba menerima dari tuanku. Dan ini menjadi sebuah gambaran dari hamba yang pertama dan hamba yang kedua yang perlu kita tiru, Bapak Ibu Saudara, yaitu marilah kita gunakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk melakukan perbuatan yang baik, dan semata-mata kita lakukan perbuatan yang baik itu untuk melayani Tuhan. Janganlah kita menjadi hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta tetapi dia memilih untuk menguburkan talenta itu di dalam tanah. Dia sembunyikan, dia tidak kelola, Bapak Ibu Saudara. Perbuatan yang baik firman Tuhan lewat kesempatan ibadah ini mau mengajarkan Bapak Ibu Saudara dan saya tentang 2 hal yang saya bagikan. Bagaimana perbuatan yang baik untuk melayani Tuhan yang kita perlu lakukan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Silakan Bapak Ibu tampilkan yang pertama. Marilah kita menggunakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan baik dan setia. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat 21a. Talenta apakah yang selama ini Tuhan sudah percayakan, yang sudah Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan Bapak Ibu selama ini? Talenta itu berupa kemampuan, berupa waktu, sumber daya, bakat, kesempatan, harta. Apakah selama ini ketika Tuhan sudah berikan itu menjadi talenta dalam hidup Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara sudah lakukan itu dengan baik dan setia untuk melayani Tuhan? Kita perlu memahami bahwa ketika kita sudah menerima talenta dari Tuhan berupa hal apapun, marilah kita gunakan itu dengan baik dan setia, dengan tekun, dengan terus-menerus, dengan sukacita, dengan ketulusan hati kita untuk melayani Tuhan. Ketika Tuhan berikan talenta kepada Bapak Ibu lewat harta, kekayaan, atau lewat pekerjaan, lakukanlah kelola pekerjaan itu untuk melayani Tuhan, untuk menggenapi kehendak Tuhan, sehingga talenta yang Bapak Ibu punya itu bisa Bapak Ibu gunakan menjadi berkat dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bagi sesama, karena tujuannya adalah untuk melayani Tuhan. Ketika Bapak Ibu gunakan talenta untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama, Tuhan. Jadi itu tidak sia-sia, tetapi mendatangkan berkat untuk Bapak Ibu Saudara yang Tuhan masih berikan, yang pasti Tuhan berkati kalau Bapak Ibu gunakan itu untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, gunakanlah talentamu yang Tuhan sudah berikan. Karunia-karunia roh juga, kalau Bapak Ibu punya karunia-karunia rohani, gunakanlah itu juga untuk melayani Tuhan. Lakukanlah, perbuatlah itu dengan baik dan setia. Tidak sampai poin yang pertama, poin yang kedua. Gunakanlah talenta yang Bapak Ibu Saudara sudah terima dari Tuhan dengan setia. Setialah dalam perkara kecil untuk memuliakan Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat 21b, Bapak Ibu Saudara. Ketika hamba yang pertama dan hamba yang kedua mengelola talenta yang telah diberikan oleh tuannya kepada mereka, maka mereka dikatakan adalah seorang pelayan, seorang hamba yang setia dalam perkara kecil. Bapak Ibu Saudara, setia dalam perkara kecil.
dalam tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Ibu Saudara, dalam gereja, dalam keluarga, dalam tempat kerja. Itu adalah pemberian Tuhan yang Bapak Ibu perlu lakukan. Sekalipun itu adalah perkara kecil, setia dalam perkara kecil, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika seorang yang mau setia dalam perkara kecil, kata firman Tuhan, akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itu adalah bonus yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara yang mau setia dalam perkara kecil. Apakah Bapak Ibu Saudara sama ini sudah setia dalam perkara kecil? Mungkin ada yang tidak setia dalam perkara kecil di antara kita. Tapi nasihat firman Tuhan hari ini adalah mari kita setia dalam perkara kecil, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hal apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Lakukanlah itu dengan sukacita untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan pasti akan percayakan kepada perkara yang besar, tanggung jawab yang besar. Dan itu adalah bonus yang Tuhan berikan kalau Bapak Ibu Saudara bisa setia terlebih dahulu dalam perkara kecil. Bagaimana mungkin Tuhan bisa promosikan kita untuk melakukan tanggung jawab perkara yang besar kalau kita saja tidak bisa setia dalam perkara kecil? Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan yang menjadi juri, menjadi komentator, menjadi hakim yang mengoreksi, mengomentari kita pribadi pas pribadi, apakah selama ini kita sudah setia dalam perkara kecil, dalam menjalankan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dalam pelayanan di gereja ini, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, atau di tempat kerja kita. Saya yakin Tuhan lebih layak, lebih berhak menilai Bapak Ibu Saudara, bahkan lebih berhak mengadili dan menghakimi kita apakah selama ini kita sudah setia dalam perkara kecil. Kalau kita sadar kita belum setia dalam perkara kecil, hari ini kita harus ambil keputusan berubah. Kita harus setia dalam perkara kecil sekarang ini juga, tidak usah menunda waktu besok atau kapan. Dari mulai sekarang ini mari kita setia dalam perkara-perkara kecil. Karena kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, sebenarnya kita pasti bisa setia juga dalam tanggung jawab perkara yang besar kalau Tuhan berkenan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara bisa datang ke rumah Tuhan pada kesempatan ibadah ini, meluangkan waktu untuk Tuhan, itu adalah sebuah perkara yang Bapak Ibu Saudara buktikan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Walaupun kita yang hadir sekarang ini tidaklah banyak, tetapi ketika kita yang hadir ini bisa luangkan waktu menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka sungguhnya itu adalah bukti nyata kita setia dalam perkara kecil, dalam perkara sederhana, dalam perkara yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, lakukanlah dengan setia perkara-perkara kecil apapun dalam hidup kita. Gunakanlah talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita dengan baik dan dengan setia untuk melayani Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Niscaya pastilah Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Dengan firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama renungkan dan perlu untuk kita lakukan dalam hidup kita. Nasihat firman Tuhan untuk kita adalah lakukanlah perbuatan yang baik untuk melayani Tuhan lewat karunia, lewat talenta, lewat tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita pada saat ini, dengan tekun dan setia untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan ini kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menasihati kami kembali ya Tuhan, bahwa kami perlu setia melakukan perkara kecil, menjalankan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami semata-mata dengan tujuan untuk melayani Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Kami mohon Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan firman ini dengan tekun dan setia seumur hidup kami, sehingga kami memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari